mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
Shalom Bapak Ibu. Kembali lagi kita ketemu pagi ini di dalam sebuah renungan singkat doa pagi. Seperti biasa masih secara online. Renungan doa pagi ini saya beri judul Bijak Terhadap Uang. Di tengah situasi pandemi seperti ini, tidak hanya masalah kesehatan yang kita hadapi, masalah keuangan juga banyak saudara-saudara kita yang menghadapinya. Bahkan mungkin kita sendiri menghadapi kesulitan keuangan karena padanya masalah di pandemi seperti ini, entah efek dari PPKM atau entah efek dari pandemi sendiri, sehingga banyak dari kita, bahkan saudara kita atau kita sendiri menghadapi kesulitan tentang uang. Kita sebagai orang percaya harus berbeda dengan mereka. Kita harus bijak terhadap uang. Kita akan sama-sama belajar pagi ini. Pertama, kita harus bijak dengan uang, tidak seperti orang dunia memperlakukan uang. Pertama, kita akan sama-sama belajar. Hati-hati dengan pengajaran dunia tentang uang. Yang pertama, dunia mengajarkan demikian. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Benar nggak Bapak Ibu? Rasa-rasanya benar ya. Tapi saya kurang setuju dengan pendapat ini. Karena hati-hati. Mungkin Bapak Ibu yang mengambil prinsip ini silahkan. Tapi saya kurang setuju. Karena hati-hati Bapak Ibu. Dengan mengambil prinsip seperti ini, kita akan terjebak dalam tipu daya uang. Di dalam Roma 12 ayat 2 jelas dikatakan, kita baca sama-sama ya. Dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan kita serupa dengan dunia ini, terutama perkara uang. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Dunia bisa berkata mungkin uang memang bukan segala, tapi segalanya butuh uang. Kalau kita ikut-ikutan, kita memahami prinsip-prinsip ini terus, menjadikan itu di otak kita, digemakan. Terus uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Akhirnya kita akan terjebak dalam tipu muslihat dunia. Segalanya butuh uang. Akhirnya kita menjadi orang yang pelit, egois, dan terjebak akan tipu daya kekayaan. Kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ngeri kan? Hati-hati Bapak Ibu dengan prinsip uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kita akan terjebak dan kita akan mempunyai prinsip aku ingin kaya. Itu yang gak boleh. Menjadi kaya gak dosa. Tapi kalau kita mengejar kekayaan dan ingin kaya, kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Kita akan terjerat, Alkitab katakan. Mengerikan bukan? Makanya hati-hati. Mungkin terserah Bapak Ibu yang punya prinsip, ini Pak Adi ngawur, terserah. Tapi saya nggak setuju. Tapi saya sarankan hati-hati. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Hati-hati. Karena yang kedua, uang bukan segalanya. Uang itu hanya sarana Bapak Ibu. Uang bukan segalanya dan uang itu hanya sarana. Bukti uang hanya sarana. Kita lihat di dalam Keluaran 33 ayat 15. Uang itu hanya sarana loh. Berkatalah Musa kepadanya gede Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini di dalam Keluaran 33 ini adalah Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Padahal Tuhan sudah menjanjikan di dalam Keluaran 33 ayat 1 dan 2. Kita baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, dari Mesir. Pergilah engkau dan bangsa
itu yang telah kau pimpin keluar dari Mesir ke negeri yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu, maka akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Hewi, orang Feris, dan orang Yebus. Luar biasa. Tuhan padahal sudah ngomong sama Musa, kamu berjalan, tak kirim malaikat, semua yang menghadang kamu tak sikat melalui malaikat itu. Tapi Musa bilang, kalau engkau yang tidak berjalan depan kami nggak akan berjalan. Apa Musa nggak punya uang? Bangsa Israel nggak punya uang? Kita cek ya. Musa malah berjalan bukan karena nggak punya uang, tapi karena paham penyertaan Tuhan. Kita cek sama-sama. Di dalam Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Kita cek ya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan membawa harta benda. Dan mereka kaya loh, banyak uang. Dibuktikan mereka perhiasannya mereka kenakan aja bisa untuk membangun lembu emas. Waktu Musa naik ke gunung untuk bertemu Tuhan, dan 2 loh batu, 10 hukum Tuhan turun, tapi mereka berpesta pura membangun lembu emas. Dengan apa perhiasan mereka? Mereka lebur. Perhiasannya gede-gede Bapak Ibu. Kurang duit? Enggak. Tapi Musa paham bener. Aku ada duit banyak, tapi duit bukan segalanya, dan segalanya gak butuh duit. Segalanya butuh Engkau Tuhan. Nek mau kasih malaikat saja gak cukup. Aku butuh Engkau berjalan bersama kami. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Sudah dapat 2. Pertama, hati-hati dengan prinsip dunia yang mengatakan uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Hati-hati. Kalau kita bilang segalanya butuh uang, kita bisa terjebak dalam tipu muslihat dunia, dan kita akan terjebak dalam dosa keinginan. Ingin apa? Ingin kaya akhirnya. Segalanya butuh uang kok. Akhirnya kita ingin kaya, kita ingin punya banyak uang. Lah wong segalanya butuh uang. Kita terjebak dan kita menjadi orang yang egois, gak mau berbagi. Wah, segalanya butuh uang. Wis urusanmu, kebutuhanmu. Kebutuhanku yang masih banyak. Hati nurani kita lama, perlahan tapi pasti. Kalau kita pegang prinsip itu gak hati-hati, gak dibarengi dengan kebenaran firman, hati kita pelan tapi pasti mati. Iman kita pelan tapi pasti mati. Kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita akan mati secara rohani karena kita menjadi budak uang, karena kita ingin kaya. Yang kedua tadi, uang itu bukan segalanya, dan segalanya bukan butuh uang. Uang itu hanya sarana kita untuk mencapai tujuan. Saya heran yang bikin pepatah ini. Apa bedanya uang dengan jalan raya sebenarnya? Ya kan? Bapak Ibu punya uang banyak, tapi kalau nggak ada akses jalan raya susah nggak sampai tujuan. Jalan raya itu sarana. Jalan raya nampak tidak berguna karena kita diberi itu cuma-cuma, diberi gratis oleh pemerintah. Coba kalau setiap orang disuruh mengusahakan jalan rayanya sendiri. Yang berharga bukan uang Bapak Ibu, jalan raya. Orang bisa bunuh-bunuhan demi jalan raya, ya kan? Jadi uang itu sarana, gak ubahnya dengan jalan raya, membantu kita mencapai tujuan. Tapi segalanya butuh campur tangan Tuhan, bukan butuh uang. Uang hanya sarana. Yang ketiga, jelas sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih terhadap sesama. Menggunakan uang kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Di dalam Yakobus 1 ayat 27 dijelaskan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita
ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak cemar oleh dunia. Konteks penulisan ayat ini adalah di mana jemaat yang menerima surat Yakobus ini adalah jemaat Yahudi Kristen. Itu terbagi menjadi dua, yaitu jemaat kaya dan jemaat miskin. Jemaat kaya ini mereka beribadah kepada Tuhan, tapi nggak memedulikan orang miskin di sekitarnya, seperti janda dan anak yatim. Makanya Yakobus menerangkan, menjelaskan ibadahmu akan murni jika kamu membagi hartamu kepada mereka yang kesusahan. Konteks buat kita nggak cuma janda, konteks sekarang. Karena zaman dulu banyak janda dan anak yatim yang akhirnya menjual dirinya, mencemarkan dirinya demi bertahan hidup. Dan orang Kristen waktu itu, Yahudi yang terdiaspora, tersebar, yang menerima surat Yakobus ini, nggak peduli, karena mereka pikir mereka sudah beribadah. Uang milikku. Nah, kita jangan ambil prinsip seperti itu. Uang, kita nggak harus tunggu kaya kok untuk berbagi. Semampunya kita aja. Lihat ada kanan kiri, saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin gak seiman, tapi kita tahu dia kesusahan. Roh Kudus pasti gerakan kita untuk membantu. Dan kita harus peka itu. Menggunakan uang kita untuk berbagi. Jadi kita belajar pagi ini 3 prinsip tentang uang. Bijak menggunakan uang. Pertama, hati-hati dengan prinsip segala tentang uang. Prinsip dunia. Yang kedua, uang itu hanya sarana kita untuk mencapai tujuan, gak ubahnya seperti jalan raya. Yang ketiga, gunakanlah uang kita untuk berbagi dengan sesama. Kita sudah belajar pagi ini, biarlah ini menjadi rema di kehidupan kita. Kita lebih bijak lagi terhadap uang. Saya juga belajar, Bapak Ibu belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.